Tahu banget. Kan lumayan, keuntungannya jadi banyak. Bahan-bahannya naik, harga naik, jadi saya mencoba pakai borak, pakai ayam busuk. Sobat Kepo, pasti nggak asing sama cemilan satu ini kan? Yuk, dimsum. Si kecil gurih yang bikin nagih, apalagi dicocolin saus sambal andalan. Sedap. Dari yang di pinggir jalan sampai di restoran bintang 5, dimsum somai selalu punya tempat di hati pencinta kuliner. Tapi tunggu dulu, apa semua dimsum aman dimakan? Dulu pernah beli dimsum yang di dalamnya itu lembek, mentah, baunya amis. Pernah sih nemu jajanan yang kelihatannya nih fresh, kayak baru gitu. Tapi pas dimakan ya bleh. Yang lebih meresahkan lagi, di pasaran katanya ada dimsum daging busuk yang diolah pakai bahan pengawet, guys. Buat cari tahu kebenarannya, tim Kepo mau samperin salah satu oknum pedagang dimsum nakal yang bersedia buka-bukaan soal rahasia dapurnya. Coba deh kita telepon. Halo Bu. Iya, halo Bu. Ini saya temannya Mas. Iya. Kan kemarin udah dikasih tahu kan sama saya mau ngelihat cara bikin dimsumnya. Oh iya betul betul. Sekarang aja nih mumpung saya lagi ada orderan, lagi bikin dimsumnya. Pas banget lagi ada pesanan. Tim Kepo pun langsung meluncur ke tempat penjual dimsum nakal yang kami sebut Ibu Ratu. Sesampainya di rumah Ibu Ratu, rupanya si ibu udah mulai sibuk ngupas-ngupas bawang nih. Tapi peralatannya itu loh, jorok banget guys. Ada yang belum dicuci, terus ada juga yang berjamur sama bercampur bekas abu rokok. Daging sama udangnya mana Bu? Biasanya sih ada yang nganterin. Kalau itu udah pesen, udah ada langganan yang nganterin ke sini. Jadi setiap aku mau bikin, tinggal WA aja. Ini kenapa pakainya begini sih Bu? Karena kan harganya murah. Agak bau ya? Iya. Namanya juga daging busuk. Belinya berapaan Bu? Belinya setengah harga dari harga normal, harga biasa. Kayak udang sekilonya 80.000. Kan lumayan, keuntungannya jadi banyak. Waduh, itu plastik udang pas dibuka, bau amisnya parah banget. Langsung nusuk ke hidung. Terus daging ayam filetnya juga udah rusak dan baunya nyengat banget. Itu serius Bu, nggak dibuang aja Bu? Nggak usah, kalau saya dibuang nanti kan nggak kelihatan. Ketutup sama sayuran. Bu, ini nggak dicuci lagi? Nggak usah, masih bersih. Bekas kemarin. Enggak, nanti juga nggak bau kalau udah dibumbuin. Kirain bahannya doang yang ngawur. Baskomnya aja nggak dicuci. Masih belepotan adonan bekas kemarin. Tapi si ibu dengan santainya langsung nyemplungin adonan baru. Duh, joroknya. Bukan cuma daging busuk yang ada di dalam plastik hitam tadi. Ada juga loh 3 saset plastik berisi bubuk berwarna putih misterius. Kalau dilihat dari teksturnya sih bukan garam atau gula, apalagi kaldu. Kira-kira apaan tuh ya? Ini apa Bu? Itu borak.
biar kenyal si dimsumnya itu. Jadi ini dipesan sama yang penjual tadi? Iya, sekalian. Bawang putihnya sama bawang merahnya digoreng dulu biar wangi, biar bau si ayam sama udangnya nggak kecium. Itu Pakai minyak jelantah biar menghemat. pakai boraksnya berapa banyak, Bu? Semua ini 3 kita bungkus. Tiga-tiganya, Bu? 3 nih biar kenyal si dagingnya. Shock banget guys. Si ibu gak pakai ragu langsung masukin 3 saset bubuk boraks ditambah 2 saset penyedap rasa ke dalam adonan. Setelah semua bumbu dimasukin, sekarang waktunya ngebentuk adonan kulit pangsit nih guys. Tapi lagi-lagi si ibu kembali berulah. Itu air buat apa, Bu? Buat perekat kulit dimsumnya. Pakai air keran? Iya. Bukan air matang? Nggak usah, udah pakai air keran aja. Itu di dalam kukusan masih ada dimsum tadi pagi, Bu? Dimsum yang udah 2 hari yang lalu aku angetin, aku jual lagi. Bener-bener di luar Nurul banget deh kelakuan si ibu satu ini. Kira-kira dia udah berapa lama ya ngejalanin bisnis haram kayak gini? Udah sekitar 3 tahunan. 3 tahun. Dari awal udah pakai bahan-bahan kayak gini atau gimana? Dari awal sih enggak pakai bahan-bahan kayak gini. Setelah bahan-bahannya naik, harga naik, jadi saya mencoba pakai borak, pakai ayam busuk, udang busuk, karena meminimalisir budget penjualan. Agak beda ya, kalau ini tuh kesannya kayak menggulat banget, kalau ini udah aja gitu. Dimsumnya udah jadi nih guys. Si ibu bilang enak banget lagi. Padahal ngeliat proses bikinnya aja udah bikin jadi mual. Bisa dibandingin sama dimsum yang pakai bahan bener loh. Udah jadi nih, Bu? Iya, yang udah matang. Tapi emang mengkilat banget ya. Iya, teksturnya bagus. Cobain deh. Bu, ini aku beli dari luar. Aku pengen ngebedain, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Oke. Jadi ini aku beli dari luar. Ini yang tadi kita bikin sama ibu yang pakai bahan yang kurang oke dan pakai boraks. Ini yang biasa. Agak beda ya. Kalau ini tuh kesannya kayak mengkilat banget. Kalau ini udah aja gitu, seperti pada umumnya. Ini aku juga mau lihat tekstur. Kalau ini itu langsung pecah, langsung hancur lah gitu ya. Hasil jadi kalau daging boraks ya. Ini secara tampilan cakep banget sih kalau menurut aku, mengkilat gitu. Terus cuma aku ngerasanya ini lebih kenyal dibandingkan yang ini. Oke, ini agak ngelawan nih pasti pas mau diiniin ya, sama sekali nggak kelihatan ada bahan-bahan yang busuk. Terus kalau kita cium ya, ini nggak ada bau busuknya sama sekali. Dalamnya pun mengkilat banget. Ini bedain sama yang udah aku buka. Ini yang bahan bener, ini yang bahan pakai boraks.
Sobat Kepo, tahu nggak sih kalau untuk ngawetin makanan juga bisa pakai STPP alias Sodium Tripolyphosphate. Harganya emang sedikit lebih mahal daripada boraks, bleng, atau pijer. Tapi STPP ini aman loh buat dikonsumsi. Selain itu, STPP juga bisa ngikat kandungan air dan bikin tekstur makanan jadi lembut. Untuk bikin tekstur yang kenyal alami juga bisa dari tepung sagu atau tapioka. Nah, kalau bikinnya pakai bahan yang berkualitas dan pengawetnya khusus buat makanan, pasti pembeli juga bakal merasa lebih aman ya. Kebayang nggak sih kalau bocah-bocah ini makan dimsum busuk buatan Ibu Ratu dan malah kena diare atau keracunan? Aduh, nggak tega banget deh.